Di sini ada tadi faja'alahum ka'asfin. Ain itu tadi tipis. Shad tebal. Jadi jangan ka'asfin. Jadi 2 huruf ke bawah tebal. Ka'asfin. Tadi itu yang dibaca oleh Hana ka'asfin. Harusnya ka'asfin. Seperti itu. Jadi peserta hari ini, peserta yang satu ini satu-satunya perempuan yang masih tersisa. Kita sambut ini dia, Hana Barito Kuala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hana kemarin harus berpisah dengan Aisyah ya, nggak apa-apa ya? Ya udah Aisyah pulang, kamu lanjutkan perjuangan di sini, oke? Jawab yang bagus ya. Oke. Siap. Untuk Hana, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Hana sudah siap. Kita buka peta Al-Quran untuk Hana. Hana, lihat di belakang dulu tuh. Ada Hana toet ya. Nanti kamu harus jalan, tapi harus jawab dulu soal yang pertama. Ya, bersiap, lihat ke depan. Soal pertama untuk Hana, silakan Kak Rizkin. Ya, coba sebutkan satu surat dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya ada 3. An-Nasr. Ya, coba bacakan ayat pertamanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. benar. Benar. Alhamdulillah. Di gerbang pertama benar. Oke, Hana lihat ke belakang. Di sini ada persimpangan nih. Kiri atau kanan. Di kiri ada Al-Qiyamah, di kanan ada An-Naba. Di kiri selain Al-Qiyamah ada Al-Bayyinah dan juga Al-Qari'ah. Di kanan selain An-Naba ada Al-Mulk dan juga Al-Fil. Mau kiri atau kanan? An-Naba. An-Naba berarti di kanan ya. Oke, bersiap. Kak Rizkin, An-Naba. Bacakan ayat ke-11. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kurang tepat. Bisa diperbaiki? Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Benar. Oke. Setelah tadi sempat kurang tepat tapi akhirnya benar, kita lanjut surat Al-Mulk. Silakan Kak Rizkin. Ya, sambungkan ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Benar. Benar. Selanjutnya soal terakhir. Al-Fil. Silakan Kak Rizkin. Ya, bacakan ayat terakhirnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Benar. Benar. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Hana Barito Kuala. Ya, dari 4 pertanyaan yang diajukan tadi ada soal yang dijawab pertama kurang tepat, kemudian dikoreksi, alhamdulillah akhirnya benar.
sebelum ke penilaian dari bacaan Hana, saya bertanya dulu tadi, Kak Rizkin ta'udnya tuh sedikit berbeda dengan ta'ud yang biasa kita bacakan. Boleh diulang Kak Rizkin? Boleh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ta'ud yang sedikit berbeda dengan kebiasaan kita, tapi memang ada juga ya, Kak? Iya, jadi dalam Al-Quran ya, atau yang kita biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu seperti yang kita baca dalam Al-Quran, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan yang dibaca oleh Kak Rizkin? Kak Rizkin itu ada dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ta'awudz dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Seperti tadi ada tambah as-sami', ada juga as-sami'il alim, ada juga beberapa bentuk yang lain. Dan itu Rasulullah pernah membacanya seperti itu. Jadi bukan salah atau sesat, bukan. Iya. Makanya harus dijelaskan, apapun yang dilakukan harus tahu ilmunya seperti apa. Dan di sini menjadi salah satu sumber ilmu juga. Jadi jangan dikit-dikit, wah beda, wah bid'ah, wah apa. Yang penting tahu asal usulnya seperti apa. Terima kasih informasinya, terima kasih juga Kak Rizkin. Jadi kita tahu ilmunya ya. Oke. Kak Nabila silakan, bagaimana dengan Hana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama untuk Hana di ta'awudnya. Tadi kita bahas ta'awudnya Hana ketika membaca lafaz asyaiton. Jangan asyaya, gak syaya. Ya itu mati, asyaiton, dijelaskan matinya. Nah, ini kadang-kadang karena terburu-buru gitu ya, jadi asyaiton, nggak harusnya asyaiton ya. Dari segi bacaan secara umum Kak Irfan sudah cukup bagus. Ada satu sebenarnya dari segi kesempurnaan Kak Irfan ini ketika membaca faja'alahum ka'asfin. Huruf-huruf tebal ada 7. Khussa, dhatin qidh, kha, sad, dhat, ghain, ta, qaf, dha. Itu 7 ya. Kalau huruf-huruf tebal yang bergandengan dengan huruf-huruf tipis, maka hati-hati jangan sampai huruf-huruf tipis itu kebawa tebal. Misalnya kita baca Allahu, bacanya Allah, enggak O, dia bacanya A. Nah, di sini ada tadi faja'alahum ka'asfin. Ain itu tadi tipis, shad tebal. Jadi jangan ka'asfin, jadi 2 huruf kebawa tebal, ka'asfin. Nah, tadi itu yang dibaca oleh Hana, ka'asfin. Harusnya ka'asfin. Seperti itu. Jadi ini termasuk level cukup tinggi ya Kak Levelnya Irfan. tinggi ya, tebal Cukup tipis tinggi, huruf tuh ya. Seperti itu, tapi nggak apa-apa supaya Hana bisa meningkatkan lagi bacaannya karena Masya Allah sudah cukup bagus, luar biasa. Luar biasa, oke kok. Senyum dong. Di belakang dia takut banget karena aku perempuan satu-satunya. Wah, saya nggak tahu ya. Saya Husain. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, Tabarakallah. Hana, walaupun ada sedikit kekurangan dalam bacaannya, tapi termasuk bagus juga. Tapi menurut saya sayangnya Hana itu salah yang kemarin juga. Masalah huruf sukun, mati harus kita jelaskan. Kalau bukan huruf qalqalah, kita tidak boleh kita qalqalahkan. Ya, itu asyaitani bahas kita kemarin. Terus nasru, asfin, sad di sini sukun total harus kita jelaskan. Tetap Hana mengqalqalahkan huruf yang sukun. Itu perlu diperhatikan. Tapi umumnya bacaannya bagus, walaupun salah hitung tapi termasuk juga bisa perbaiki, itu sudah bagus. Ya, dia tahu dirinya salah bisa perbaiki, itu sudah luar biasa. Jadi walaupun ada sedikit kekurangan tapi ada juga kelebihannya. Hana luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Koko Dennis Lim. Senyum dulu dong. Iya. Masya Allah, tadi pas datang lagi sedih, air matanya benar-benar netes, Masya Allah. Alhamdulillah, salah satu yang keren dari Hana tadi ya, nggak masalah kalau salah. Karena kan kita di sini ngajinya, ngapalin Qurannya, bukan pengen bikin kagum dewan juri atau yang nonton. Ya, karena justru kalau niatnya pengen bikin mereka kagum, itu niat yang salah. Ya, jadi nggak boleh takut salah, nggak apa-apa. Salah, kalau salah itu langsung ada hukumannya, wah kayaknya sudah tidak tersisa manusia ya di muka bumi ini. Lagian, alhamdulillah
ketika akhirnya Al-Quran itu sudah meresap ke dalam hati, maka tadi yang timbulnya ya, jadi ada cinta, ada perasaan. Masalah beda pendapat, tadi ta'awudznya ada yang beda. Jangan dikira para sahabat gak ada perbedaan. Bedanya ada. Kisah dari Ibnu Abbas, ini sepupu Nabi. Dan ini keren ya, Ibnu Abbas tuh kenal Nabi dari umur 8 sampai 12 atau 13 tahun. Sisanya Nabi wafat. Itu kan berarti kelas 2 sampai kelas 6 SD ya, kalau zaman sekarang. Tapi setelah Nabi wafat, beliau jadi manusia yang paling paham Al-Quran. Suatu ketika, beda pendapat dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang satu paling paham Quran, yang satu paling ngerti ilmu faraid, warisan. Dua-duanya berani berargumen sampai Ibnu Abbas berani nantangin. Yuk kita debatnya di hadapan Ka'bah. Ya, sama-sama punya argumen yang kuat. Tapi apa yang terjadi ketika ketemu? Suatu ketika Zaid bin Thabit keluar dari majelis, lalu ketika keluar dari pintu, Ibnu Abbas tahu, Zaid bin Thabit mau keluar. Diambilin untanya, dianterin sampai depan pintu. Kalau zaman sekarang mah mobilnya diambilin, diparkirin, ya. Nanya dong Zaid bin Thabit, kenapa engkau melakukan itu? Beginilah kami diajarkan untuk memperlakukan ulama kami. Zaid bin Thabitnya ingin membalas. Kalau begitu, ulurkan tanganmu. Terus Ibnu Abbas memberikan tangannya, lalu tangannya dicium, padahal jauh lebih muda. Kenapa engkau melakukan itu? Ditarik lagi kan. Beginilah cara kami diajarkan untuk memperlakukan ahlul baitnya Nabi, saudara-saudaranya Nabi. Ya, itu beda, benar-benar beda pendapat, kuat banget. Tapi yang nggak pernah hilang apa? Persaudaraannya, kecintaannya. Masya Allah, gitu ya. Sibuk mempersatukan dulu, jangan sibuk berantem. Berantem mah nggak usah belajar. Udah suka berantem sendiri. Padahal dulu ketika Baitul Maqdis berhasil direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, 13 tahun beliau gunakan untuk mempersatukan umat dan hanya 13 bulan untuk merebut Baitul Maqdis. Nah, ini keren banget Hana, menunjukkan bahwa ya Allah kan baru kenalnya di sini kan ya sama Aisyah ya. Iya. Tapi udah sayang bangetnya, cinta bangetnya sampai kayak begitu ya, Insya Allah. Insya Allah kalian berdua akan jadi anak-anak yang luar biasa beserta peserta lainnya. Terima kasih. Terima kasih Koko, luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.